Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi pada hari ini, apakah adik-adik hadir semua? Baik, karena hari ini kalian hadir semua, jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, adik-adik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, adik-adik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Adik-adik, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kalor? Oke, tidak tahu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan perpindahan kalor, menjelaskan arti dari kalor tersebut. Kalor atau panas merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Pada benda-benda yang ada di sekitar kita, ada benda yang bisa menghantarkan panas dan juga benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh dari konduktor yaitu besi, timah, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Dan ada juga benda yang tidak menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh dari isolator tersebut yaitu plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Yang berikut jenis-jenis perpindahan kalor. Di sini terdapat 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi itu sendiri merupakan perpindahan kalor atau panas dari zat padat namun tidak ikut mengalami perubahan. Contoh dari konduksi tersebut yaitu besi akan menjadi hangat jika besi tersebut dipanaskan. Yang berikutnya konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Contohnya itu memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Contoh dari radiasi tersebut yaitu tubuh akan merasakan panas atau hangat ketika kita berada di bawah cahaya matahari. Dan yang kedua, tubuh akan merasa hangat jika kita berada di daerah sekitar api unggun. Baik adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan media untuk melakukan percobaan tentang jenis perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Jadi Ibu sudah mengatakan tadi, konduksi adalah perpindahan kalor atau panas dari zat padat namun tidak ikut mengalami perubahan. Di sini Ibu akan menyalakan lilin untuk memanaskan ujung paku. Jadi adik-adik perhatikan ke sini, Ibu akan memanaskan ujung paku ini dan kita akan merasakan apa yang terjadi setelah ujung paku ini dipanaskan. Jadi setelah ujung paku dipanaskan, maka ujung paku yang tidak kena di api tadi akan merasakan panas. Nah, seperti pada penjelasannya tadi, perpindahan kalor atau panas dari zat padat namun tidak mengalami perubahan. Nah, adik-adik, jadi paku setelah dipanaskan, dia tidak akan merubah bentuk, melainkan tetap menjadi paku seperti semula. Jadi baik adik-adik, setelah mengamati percobaan tadi, Ibu minta adik-adik untuk mengisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, apa yang adik-adik rasakan ketika ujung paku dipanaskan? Yang kedua, apa yang adik-adik rasakan
jika adik-adik berada di sekitar api unggun atau berada di bawah sinar matahari. Baik adik-adik, sekarang Ibu minta adik-adik untuk mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan. Adik-adik, jadi ujung paku jika dipanaskan, maka paku tersebut akan panas. Nah, yang kedua, tubuh adik-adik akan merasa panas jika adik-adik berada di sekitar api unggun atau di bawah panas matahari. Nah, kesimpulannya, baik adik-adik, jadi kalor atau panas merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi, sekian saja materi kita. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang adik-adik.